Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Poco F5 dan F5 Pro akhirnya resmi diumumkan. Seperti yang dirumorkan, kedua ponsel itu merupakan rebrand dari Redmi Note 12 Turbo dan Redmi Note K60. Poco F5 mengusung chipset Snapdragon 7 Plus Gen 2, sementara F5 Pro hadir dengan SoC Snapdragon 8 Plus Gen 1. Keduanya punya ukuran layar yang sama 6,7 inci dengan panel OLED dan refresh rate 120Hz. Namun Poco F5 punya resolusi hanya FHD+, sedangkan F5 Pro hadir dengan resolusi WQHD+. Baik Poco F5 dan F5 Pro sama-sama mengusung kamera 64MP OIS, 8MP ultrawide dan 2MP macro di belakang, serta 16MP untuk kamera selfie-nya. Beberapa fitur lain pada Poco F5 dan F5 Pro termasuk Liquid Cooling Vapor Chamber, NFC, serta in-display fingerprint sensor. Poco F5 dijual dengan harga mulai 5,6 jutaan rupiah di pasar global, sedangkan Poco F5 Pro dibanderol mulai 6,6 jutaan rupiah. Kemungkinan besar smartphone mid-range premium dari Poco tersebut juga bakal rilis di Indonesia. Siapa nih yang udah gak sabar nungguin? Apple resmi rilis Final Cut Pro ke iPad. Aplikasi editing video eksklusif milik Apple itu bakal tersedia di App Store iPadOS mulai 23 Mei 2023. Namun Final Cut Pro hanya kompatibel pada perangkat iPad dengan chipset M1 atau M2 dan minimal iPadOS 16.4 ke atas ya. Tak seperti versi macOS yang memiliki sistem beli putus, Final Cut Pro di iPadOS ditawarkan dengan sistem langganan Rp75.000 per bulan atau Rp727.000 per tahun. Adapun fitur-fitur yang dimiliki masih sama, tapi ada beberapa hal baru untuk menyesuaikan penggunaan di iPad. Ada jog wheel baru agar lebih mudah bernavigasi, memindahkan klip, dan sebagainya. Ada juga fitur live drawing dengan Apple Pencil yang juga dapat digunakan untuk preview video tanpa harus menyentuh layar. Wih, mantap ya, jadi nggak perlu bawa laptop kemana-mana. Acer akan segera meluncurkan monitor gaming terbarunya, Acer Predator XP323KRV. Monitor ini memiliki port yang tergolong lengkap untuk kelasnya, termasuk DisplayPort 1.4 dan HDMI 2.1 untuk kenyamanan bermain game. Acer Predator XP323KRV memiliki layar 32 inci, panel IPS dengan resolusi 4K, serta waktu respon 0,7-1 millisecond gray to gray. Layarnya sendiri punya refresh rate 160Hz dengan integrasi dengan AMD FreeSync Premium, punya tingkat kecerahan hingga 600 nits dan telah bersertifikasi VISA Display HDR 600. Walau belum resmi diluncurkan, ada bocoran bahwa monitor ini akan dijual di harga 12 jutaan rupiah. YouTube sepertinya bakal bersikap lebih tegas nih sama pengguna yang pakai ad blocker di browser mereka. Seorang pengguna Reddit baru-baru ini melaporkan munculnya pop-up peringatan larangan penggunaan ad blocker di YouTube miliknya. Pop-up tersebut juga meminta pengguna untuk mematikan ad blocker atau berlangganan ke YouTube Premium. Pop-up itu sendiri masih bisa ditutup, tapi kemungkinan besar bakal muncul kembali jika kalian bandel tak mematikan ad blocker. Google pun sudah memberikan tanggapan terkait kabar tersebut. Mereka mengaku sedang melakukan uji coba kecil-kecilan secara global di platform streaming videonya itu. Jadi masih belum pasti ya, apakah Google bakal menerapkannya di masa mendatang. Penggunaan ad blocker sendiri masih jadi pro kontra. Banyak yang menolak, tapi tak sedikit juga yang setuju penggunaan pemblokir iklan semacam ini. Kalau menurut kalian sendiri gimana nih? Nintendo tak akan turunkan harga Switch. Walaupun penjualan melambat tahun ini, hal tersebut disampaikan oleh sang presiden Nintendo dalam laporan finansial terbaru Nintendo. Ia menyebut bahwa saat ini tidak ada pertimbangan soal penurunan harga Switch di tahun fiskal ini, karena biaya peracikan yang ia sebut tetap tinggi. Apalagi Nintendo juga harus mempertimbangkan soal nilai mata uang yen yang juga inflasi. Di sisi lain, ia juga kembali menegaskan bahwa harga $70 yang ditetapkan Nintendo untuk The Legend of Zelda Tears of the Kingdom bukanlah standar baru, melainkan harga yang akan dipertimbangkan per judul nantinya. Bagaimana menurut Anda? Udah saatnya kah Nintendo menurunkan harga Switch? Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.